Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya dari kelas manajemen A dengan NIM 34021900021 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis 2 untuk pertemuan yang ketujuh. Unjuk kerja ini di sini sudah tertera, yaitu menghitung profitability index atau PI, kemudian break even point atau BEP. Yang pertama BEP unit dan yang kedua BEP rupiah. Kemudian menghitung profitability ratio, diantaranya profit margin PM, earning power EP, return of investment ROI, dan rentabilitas modal sendiri. Kemudian tugas selanjutnya yaitu benefit cost ratio atau BC. Yang pertama benefit dan cost tetap, kemudian yang kedua benefit dan cost tidak tetap. Kita akan ke Excel. Di sini pengerjaannya. Nah, di sini PI. Di sini sudah ada PI. Untuk mesin A dan mesin B di sini sudah tertera. Di sini saya akan menghitung profitability index. Hasilnya untuk mesin A yaitu 1,7. Rumusnya yaitu E11 per E2. E11 itu yaitu total present value dibagi initial investment. Nah, yang ini total present value dibagi initial investment. Jadi hasilnya ini 1,71. Untuk mesin B, rumusnya masih tetap sama, yaitu J11 per J2. J11 di sini total present value dibagi initial investment. Nah, hasilnya jadi 1,27. Kemudian saya akan menghitung yang BEP. Nah, BEP ini sudah ada soalnya. Perusahaan EKJ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, di sini analisis BEP pendekatan matematik. Di sini sudah tertera. Jumlah produk 20.000, harga jual per unit 250. Nah, 250. Kemudian total penjualan. Untuk total penjualan, rumusnya yaitu C5 dikali C6. C5 itu dari mana? C5 itu jumlah produk dikali harga jual per unit. Jumlahnya yaitu 5 juta. Kemudian di sini sudah ada biaya tetap 2 juta, total biaya variabel 2.500.000. Biaya variabel per unit 125 dan biaya variabel dibanding penjualan 0,50. Nah, BEP-nya berapa? BEP dalam unit. Rumusnya yaitu C9 per mana C9? C9 itu biaya tetap. Kemudian dibagi C6 harga jual per unit dikurangi C12. C12 itu biaya variabel per unit. Jadi hasilnya 16.000. Nah, 16.000 itu artinya apa? Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000. Kemudian kita akan menghitung BEP dalam rupiah. Ini sama. BEP dalam rupiah, cara menghitungnya sama dengan C9. C9 itu biaya tetap dibagi 1
min C12. C12 itu biaya variabel per unit dibagi C6, harga jual per unit. Hasilnya sama dengan 4 juta rupiah. Nah, 4 juta ini artinya apa? Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat laba mencapai 4 juta rupiah. Kemudian margin of safety ini 20%. Kondisi usaha harus tutup. Ini cara menghitung yang ini, yaitu C20 dikali C15. C20 mana? Yang ini 20% dikali C15. C15 itu, nah, BEP dalam unit. Jadi yang 20% dikali 16.000. Jumlahnya 3.200. Kemudian yang ini C20 20% dikali C17. C17 BEP dalam rupiah 4 juta. Hasilnya 800.000. Untuk yang ini yaitu rumusnya C15 min B22. C15 mana? C15 BEP dalam unit dikurangi yang ini, dikurangi B22. B22, nah, dikurangi yang 3.200. Hasilnya 12.800. Kemudian yang ini rumusnya sama dengan C17 dikurangi B23. C17 itu yang 4 juta dikurangi B23 yang 800.000. Jadi hasilnya 3.200.000. Setelah ini saya akan membahas yang PM. PM itu profit margin. Profit margin. Nah, di sini sudah ada NOI, NS 100% dan PM. NOI di sini. NOI itu yaitu net operating income atau laba bersih. Nah, PM yang ini profit margin. Nah, cara menghitungnya yaitu E3 dibagi E4. Nah, sama dengan E3 per E4. Nah, hasilnya 16,7%. Kemudian, saya akan membahas yang EP. EP itu earning power. Nah, ini pembahasan yang EP. Ini sama seperti yang tadi, ada NOI, ada TA. TA itu total aset. Nah, cara menghitungnya E3 dibagi E4 dikali E5. E3 dibagi E4 dikali E5. Nah, hasilnya 26,7%. Kemudian saya akan menghitung yang ROI. ROI itu return on investment. Ini sama, ada NOI, ada TI. TI itu total investment. ROI, kita akan menghitung yang ROI. Rumusnya sama seperti yang tadi, E3 dibagi E4 dikali E5. Ini hasilnya E3 itu NOI dibagi TI dikali E5, jadi hasilnya 33%. Kemudian yang selanjutnya yaitu EAT. Nah, di sini sudah ada EAT. Ini ada NOP, interest, taxes, dan EAT. EAT itu apa? EAT itu
EAT after taxes, laba setelah pajak. Nah, cara menghitungnya yaitu E4 min E4. Nah, mana E4? E4 itu yang NOP ini, NOP 10 juta dikurangi dalam kurung ini 10 juta NOP dikali E5 yang interest, kemudian ditambah 10 juta yang NOP dikali E6 yang taxes. Jadi hasilnya 8.500.000. Nih. Udah. Selanjutnya saya akan membahas yang BC tetap. Yang BC tetap. BC tetap itu benefit cost ratio atau BC initial investment mas 100 ini sudah ada. Kemudian rate 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta, total biayanya. Nah, total biayanya kita akan mencoba menghitung. Hapus dulu. Ini sama dengan kurung buka salah. Jangan yang ini. Kita gantinya yang ini aja. Sama dengan E2. E2 itu initial investment dikali. Ini salah. Kurung buka initial investment dikali E3 yang red ini 5%, kurung tutup. Kemudian ditambah kurung buka E2 itu yang masih yang initial investment min kurung buka E2 masih E2 initial investment dikali yang E4 itu nilai residu kurung tutup 2 kali, kemudian per E5 depresiasi, kemudian ditambah E6 itu 20 juta. Udah, enter. Nah, hasilnya ini 100 juta. Untuk yang BC rasionya yaitu E8 dibagi E7 sama dengan E8 dibagi E7. Udah 1,26. Setelah yang BC tetap, saya akan membahas yang BC tidak tetap. BC tidak tetap itu ada tahun ke-1, ada tahun kedua, dan tahun ketiga. Untuk tahun yang ke-1, ini hasilnya sama dengan yang BC tetap tadi. Nah, kenapa sama? Karena ini rate di sini masih 5%. Nah, masih 5%. Jadi hasilnya sama, BC rasionya 1,26. Kemudian untuk tahun kedua ini berubah hasilnya untuk BC ratio 1,145. Kenapa? Karena rate-nya itu yaitu 6%. Nah, kita coba ganti 5, enter. Nah, hasilnya segini. Salah. Nah, misalnya 5. Nah, hasilnya sama dengan yang ini. Nah, jadi ini dari yang ini, dari rate perubahannya.
Kalau berarti 6. Ini hasilnya 1,145. Kemudian untuk yang tahun ketiga, ini rate-nya, perbedaan rate-nya yaitu 8%. Jadi hasilnya untuk BC ratio 0,969. Kita coba ganti jadi 9. Nah, hasilnya 0,900. Kemudian kita ganti ke 10. Nah, hasilnya segini. Ini aslinya 8 ya. Jadi ini perbedaannya dari rate-nya. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai tugas komputer bisnis yang ke-7. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan atau penjelasan yang kurang jelas dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.